Kembali lagi, kita mau masak tumis sayur bakso. Ini ada tumisan sayurnya macam-macam. Ada bawang bombay, bawang merah, bawang putih, dan cabai kecil, bawang pre, dan bakso. Kemudian aku pertama-tama mau bikin perkedel jagungnya. Ini aku serut-serut aja perkedel jagungnya. Ini serutannya bisa kalian beli di online. Kalau mau samaan ada di link deskripsi atau di komentar ya. Untuk link pembeliannya, ini serutnya tipis-tipis 2 kali, yang keduanya sampai ke akar batangnya ya, jadi nggak perlu di ulek atau dihaluskan lagi. Kemudian ini hasil setelah 2 batang jagung, ini aku masukkan 1 siung aja bawang merah, 1 siung bawang putih, kemudian aku kasih seasoningnya. Ini ada tepungnya 5 sendok makan, tepung terigu 5 sendok makan. Kemudian kita aduk-aduk sampai merata. Di sini aku tambahkan kaldu jamur setengah sendok teh, kaldu lada bubuk setengah sendok teh. Kemudian aku kasih masuk garam halus sekitar 1 sendok teh. Nah, di sini aku kembali aduk sampai merata, benar-benar udah merata. Kemudian kita mau masukkan airnya sedikit aja, sekitar 3 sendok makan atau seperempat gelas. Kemudian kita aduk kembali. Setelah kita aduk kembali sampai merata, kita masukkan telurnya utuh 1, kuning dan putihnya kita masukkan aja sampai benar-benar tercampur rata. Nah, ini kalau udah tercampur rata, kita tambahkan lagi daun bawang prenya, itu sekitar 2 sendok makan lah. Nah, kalau udah padat begini, kita mau tes rasa, tapi harus digoreng dulu ya, karena ini udah ada telurnya. Ini kita mau masak sedikit aja. Nah, seperti ini untuk cicip rasanya udah pas atau belum. Kemudian kita rasa kalau udah pas, kemudian kita mau menggoreng lebih banyak lagi. Ini teksturnya kering dan crispy ya, karena ada tepung berasnya dan padat. Tepung terigunya juga ada. Nah, ini kita mau menggoreng lebih banyak karena rasanya udah pas. Semua kita goreng sesuai dengan kebutuhan, dan sisanya kalian bisa simpan di chiller untuk waktu makan siang atau makan malam. Kalian bisa goreng kembali, panas-panas lebih nikmat dibandingkan waktu dingin. Kalau panas kan agak keras dan crisp, lebih kering ya, lebih kriuk ya. Kalau udah dingin kan jadinya lembek ya. Kemudian ini kita angkat, kalau udah keemasan begini, kita saring, kita taruh di tempat saji. Kita mau menunggu membuat telur padang KW. Di sini aku udah chopper tadi cabai keriting, bawang merah, bawang putih, kemudian tambahkan telurnya, 3 butir telur. Setelah kita tambahkan 3 butir telur, kita kocok kembali bersama bumbu yang udah kita halusin tadi. Di sini aku punya kaldu jamur setengah sendok teh, lada bubuk setengah sendok teh, kemudian garam 1 sendok teh aja. Setelah garam masuk 1 sendok teh, kita kocok kembali sampai hingga benar-benar merata. Setelah merata, kita mau tambahkan tepung terigunya sekitar 3 sendok makan. 3 sendok makan beserta tepung berasnya ya. Tepung berasnya kenapa kita menggunakan tepung beras? Agar tekstur telur KW padangnya bisa padat. Nah, ini kembali kita aduk. Kalau kalian mau aduknya sampai benar-benar halus, ini harus benar-benar merata ya, merata sempurna, sehingga dia tidak ada bergerindil seperti ini. Nah, ini kita tambahkan daun bawangnya yang udah kita iris-iris. Ada daun bawang, ada bawang bombay, ada bawang merah tadi nggak kerekot, dan ini kita kocok sampai benar-benar merata. Kalau udah kocok hingga benar-benar merata dan telur bercampur dengan bumbunya, itu nggak akan amis ya kalau kalian telurnya mau kocok merata. Dan ini aku mau menggorengnya. Ini bisa kalian tambahkan daun jeruk 2 lembar kalau kalian mau nggak amis. 2 daun lembar jeruk itu dipotong tipis-tipis bisa. Terus kemudian bisa ditambahkan daun kunyit juga bisa. Nah,
seperti ini aja, kita tunggu sampai benar-benar padat. Nah, kalau udah padat begini, kita ratakan aja, kita putar-putar telurnya dari atas ke bawah, bawah ke atas. Ini kita mau membalik telurnya yang di bawah udah mulai mengering, dan kita balik menggunakan 2 sendok sutil ya. 2 sendok sutil ini kita balik dan hasilnya seperti ini nggak akan hancur karena kita menggunakan tepung ya, jadi teksturnya padat dan bagus. Nah, kalau udah begini kita menggunakan api kecil aja. Kalau udah matang, kita mau tiriskan terlebih dahulu. Sama prosesnya menggunakan 2 sutil, nggak apa-apa pecah karena ini nanti kita mau potong-potong bagi 4. Setelah kita tiriskan seperti ini, kita taruh di piring kecil, kemudian kita balik lagi di piring besar. Kemudian kita taruh lagi di piring saji untuk membalikkan yang di depannya. Di depannya lebih keriting ya, kalau di belakangnya kan halus. Jadi ini kita mau gunting-gunting aja untuk menu makan siang, makan malam, terserah ya. Kalau ada bisa bunda-bunda buat seperti ini. Teksturnya agak tebal karena telurnya cuma 3. Ini aku mau menumis sayur, tumis buncis, kol, dan kecambah. Aku tumis bawang merah, bawang putih sama-sama 1 siung, dan bawang bombaynya sedikit aja, sisa dari telur tadi. Aku nggak taruh semua, jadi aku sisakan untuk menumis sayurannya. Kita tumis hingga harum, kemudian kita masukkan baksonya, kita goreng bersamaan dengan bawang merah, bawang putih, dan bawang bombay. Kita oseng-oseng aja hingga harum. Kemudian kalau udah harum, kita mau masukkan sayuran yang keras dulu seperti buncis. Buncis ini lumayan agak lama sedikit, tapi nggak terlalu lama juga, sekitar 3 menit atau 2 menit aja. Kemudian kita oseng-oseng kembali. Setelah kita oseng-oseng kembali, kita mau tambahkan air sekitar 2 sendok makan aja ya. Airnya sedikit aja. Ini kita mau kasih seasoning garam 1 sendok teh, lada bubuk 1 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh. Kemudian kita kembali oseng-oseng lagi. Setelah kita oseng-oseng harum, kita tambahkan air. Airnya itu jangan terlalu banyak karena kita mau bikin tumis, bukan sayur kuah. Ini kita oseng-oseng kembali. Setelah kita udah merasa bumbunya meresap ke dalam sayuran, kita mau tambahkan lagi kecap asin 1 sendok teh, sauri 1 sendok teh, dan kemudian kita oseng-oseng kembali. Tambahin masako juga ya, jangan lupa, karena masako bikin gurih makanan karena dia kaldu ayam. Ini kita masukkan sisa sayur yang cepat masak atau cepat lembek seperti kol dan buncisnya. Kita oseng-oseng bersamaan hingga merata dan layu. Kemudian kita masukkan cabai unggulnya. Kalau kalian mau potong-potong juga nggak masalah, tapi kalau kalian mau nggak terlalu pedas, kalian bisa kasih ungkul-ungkul aja cabenya. Ini lebih nikmat dan bisa dimakan anak kecil juga ya, kalau bunda-bunda punya anak di rumah. Dan ini bisa sistematis, langsung bisa dimakan pedas atau tidak. Ini penampakannya, kita bikin perkedel jagung dan telur dadar KW padangnya. Ini kita taruh di piring saji dan hasilnya seperti ini. Thank you for watching.